Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ibrahim Budi Satria dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 123140097. Di sini saya dari kelas ASDRB ingin menjelaskan terkait tugas yang diberikan ya teman-teman. Oke, di sini bisa terlihat bahwa tugasnya itu adalah buatlah sebuah program yang mencari bilangan prima dari inputan user menggunakan array di mana fungsi bilangan prima menggunakan rekursif dan mencari bilangan prima menggunakan subprogram lalu jumlahkan inputan user yang menjadi bilangan prima. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita diminta masukkan jumlah elemen dalam array, lalu kita akan menginput nilai-nilai dalam array tersebut. Uh, Lalu dia akan mengoutputkan bilangan prima yang kita inputkan jika ada. Lalu dia akan menjumlahkan total dari bilangan prima inputan dari pengguna. Di sini saya sudah buat kodenya. Uh, kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini itu ada subprogram untuk memeriksa arahnya teman-teman. Memeriksa bilangan prima. Nah, kita mengambil bilangan prima dengan parameter angka. Jika angkanya kurang dari sama dengan satu, dia akan menghasilkan false. Itu karena 0 dan 1 itu bukan termasuk bilangan prima ya teman-teman. Nah, yang kedua di sini dia akan memeriksa pembagi dari angka yang kita masukkan nanti. Dia akan memeriksa dari i sampai dengan i kali i atau uh, akar dari angka yang kita masukkan ya teman-teman. Kenapa kita sampai apa i kali i saja? Karena jika sudah lebih dari i kali i itu biasanya sudah uh, tidak mungkin ada pembagi lain dari angka tersebut ya. Nah, jika ada pembaginya, jika ada pembaginya, dia akan menghasilkan nilai true nilai false. Jika tidak ada pembaginya, dia akan menghasilkan nilai true. Di sini perlu kita lihat di sini kita mulainya itu dari i sama dengan 2. Kenapa i sama dengan 2? Itu karena jika kita mulai i-nya dari 1, dia akan memenuhi kondisi di sini selalu ya teman-teman. Jadi angka berapapun yang kita inputkan nanti, dia akan menghasilkan false. Karena angka berapapun itu pasti bisa dibagi oleh angka 1. Sedangkan syarat dari bilangan prima adalah hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, kita lanjut ke program mainnya. Di sini kita akan deklarasi n ini sebagai jumlah elemen ya teman-teman, jumlah elemennya. Lalu ada total yang kita inisiasi dengan nilai awalnya itu adalah 0. Selanjutnya dia akan meminta kita untuk menginput nilai n atau jumlah elemen dalam array yang akan kita gunakan. Nah, di sini dia akan deklarasi array angka dengan jumlah elemennya itu n sesuai yang kita inputkan sebelumnya. Nah, yang di sebelah sini itu ada perulangan yang kita gunakan untuk menginput nilai ke dalam array. Seperti yang kita tahu, array itu indeksnya mulainya dari 0 ya teman-teman. Jadi di sini kita mulai i sama dengan 0 sampai i kurang dari n. Kita akan menginputkan nilainya satu persatu dan perulangan ini akan terus berjalan sampai i-nya ini kurang dari n. Selanjutnya di sini akan ada output bilangan prima dalam inputan seperti tadi diminta. Nah, di sini tuh ada perulangan rekursif untuk memeriksa uh, bilangan prima. Nah, jika
bilangan prima dengan parameter angka ini nilainya true, dia akan mengoutputkan angka tersebut ya teman-teman. Jadi dia menunjukkan bahwa angka tersebut adalah bilangan prima dan totalnya ini akan dijumlahkan dengan angka dalam array tersebut dengan nilainya disimpan ke dalam total. Nah, selanjutnya dia ini akan mengoutput jumlah bilangan prima yang tadi sudah dijumlahkan sini di dalam total ya teman-teman. Jika kita coba run, kita melakukan seperti contoh, dia meminta elemen adalah 5, yang pertama 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini sudah kita ketahui bilangan prima yang dalam inputannya adalah 2, 3, dan 5. Dengan jumlah bilangannya adalah 10, karena 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, kita bisa coba di sini jika kita menggunakan i sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, jika i sama dengan 1, misalkan kita buat 5. Kita masukkan angka sesuai dengan contoh tadi juga. 4, 5. Jika kita masukkan yang ke 6, ya ini, nah dia tidak semuanya, semua angka dari semua ini yaitu menghasilkan nilainya adalah false karena semuanya memenuhi kondisi di mana dia dapat dibagi dengan 1. Makanya kita di sini memulai dari 2 ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.